Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Velin Melinda Viviana dengan NIM B04219013, dan juga dua rekan saya, yaitu ada Nadia Husna dengan NIM B04219024 dan Sylvia Konita Salsabila dengan NIM B04219032. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Evaluasi Perencanaan dalam Kelembagaan Islam. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Nadia Husna. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari evaluasi perencanaan. Seperti yang kita ketahui pada pertemuan sebelumnya, evaluasi perencanaan adalah kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan, dapat meliputi penetapan tujuan, penegakan strategi, dan pengembangan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan agar evaluasi itu berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah metode evaluasi perencanaan. Pada penyusunan perencanaan dapat memungkinkan terjadinya evaluasi agar rencana tata ruang dapat disesuaikan dengan perkembangan keadaan. Terdapat 5 jenis metode evaluasi, yaitu yang pertama instrumental rationality, bounded rationality, substantive rationality, strategic rationality, dan yang terakhir adalah communicative rationality. Instrumental rationality bisa dikatakan dengan tindakan sosial. Instrumental rationality merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Yang kedua ada bounded rationality. Bounded rationality bisa dikatakan dengan aktivitas mencari dan memuaskan. Bounded rationality manager yang rasional tidak selalu mempunyai informasi yang lengkap dan pilihan yang optimal tidak selalu diperlukan. Yang ketiga ada substantive rationality. Substantive rationality disebut sebagai rasional secara substantif, bisa perilaku tersebut tepat atau memadai dilihat dari sudut pandang pencapaian tujuan dengan memperhatikan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Dengan kata lain, rasional substantif sebuah tindakan diukur dari hasil dari tindakan tersebut. Yang keempat ada strategic rationality. Strategic rationality dipilih untuk memaksimalkan keuntungan, memperhitungkan untung dan rugi, memanfaatkan sumber daya yang dapat diakses, serta melakukan pendekatan keputusan berdasarkan kemampuan atas berbagai alternatif pilihan yang paling rasional atau yang paling menguntungkan. Dan yang terakhir adalah communicative rationality. Communicative rationality adalah teori atau serangkaian teori yang mendeskripsikan rasionalitas manusia sebagai hasil dari komunikasi yang berhasil. Gagasan ini secara khusus terkait dengan filsafat Karl Otto Appel, serta teori yang terkait seperti etika wacana dan rekonstruksi rasional. Cara pandang ini mencoba mengklarifikasi norma dan prosedur untuk mencapai suatu persetujuan dan memandang nalar sebagai salah satu bentuk justifikasi publik. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Velin. Menurut Mantra 1997, evaluasi secara umum itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada evaluasi formatif. Evaluasi formatif yaitu evaluasi yang dilakukan pada saat merencanakan suatu program dengan tujuan menghasilkan informasi yang akan dipergunakan untuk mengembangkan program agar program itu sesuai dengan masalah atau kebutuhan masyarakat. Kedua yaitu evaluasi proses. Evaluasi proses adalah proses yang memberikan gambaran tentang apa yang sedang berlangsung dalam suatu program dan memastikan keterjangkauan elemen fisik dan struktural dari program tersebut. Yang ketiga yaitu ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif yaitu memberikan pernyataan yang efektif suatu program selama kurun waktu tertentu dan dimulai setelah program berjalan. Yang keempat ada evaluasi dampak program, yaitu menilai keseluruhan efektivitas program dalam menghasilkan target sasaran. Kelima yaitu evaluasi hasil. Evaluasi hasil yaitu menilai perubahan-perubahan atau perbaikan dalam hal morbiditas, mortalitas, dan indikator status kesehatan lainnya untuk sekelompok penduduk tertentu.
Berikut ada 3 jenis pendekatan evaluasi sebagai pertimbangan dalam perencanaan evaluasi. Yang pertama ada goal-based evaluation. Pendekatan ini berkaitan dengan pencapaian seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu ada process-based evaluation. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam bagaimana suatu program itu berjalan. Yang ketiga yaitu ada outcome-based evaluation. Pendekatan ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja yang sudah dilakukan serta dampak yang ditimbulkan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sylvia. Baik, saya akan menjelaskan tentang evaluasi perencanaan lembaga Islam. Proses menguraikan strategi mengenai cara yang mendapatkan dan menganalisis data yang membantu meningkatkan efektivitas dari suatu proses untuk mencapai tujuan dari sebuah program lembaga yang memiliki aturan atau norma tertentu yang berkaitan dengan Islam. Selanjutnya, studi kasus, yaitu evaluasi perencanaan strategi merupakan usaha-usaha untuk memonitor hasil-hasil dari perumusan atau formulasi dan penerapan atau implementasi strategi termasuk mengukur kinerja lembaga, serta mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan. Fokus utama dalam evaluasi strategi adalah pengukuran dan penciptaan mekanisme umpan balik yang efektif. Pengukuran kinerja merupakan tahap yang penting untuk melihat dan mengevaluasi capaian atau hasil pekerjaan yang telah dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan yang menjadi sasaran pekerjaan tersebut. Evaluasi strategi merupakan strategi yang mampu mengukur, mengevaluasi program, dan memberikan umpan balik atau feedback kinerja organisasi. Strategi ini terdiri dari dua kegiatan, yaitu yang pertama pengukuran dan analisis kinerja, yang kedua pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengukuran kinerja merupakan tahap yang paling penting untuk melihat dan mengevaluasi kinerja organisasi dalam mencapai tujuan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.